Oke, sekarang kita akan membahas konjungtor. Jadi konjungtor itu adalah kata hubung yang fungsinya untuk menghubungkan kata, frase, atau kalimat. Konjungtor ini sebenarnya ada banyak, tapi sekarang kita bahas und, oder, sama aber. Yang pertama adalah und, dan. Und ini untuk menghubungkan kata atau kalimat yang kedudukannya setara. Jadi dia bisa sejenis. Ich esse bakso sehr gern. Dan kalimat keduanya ada ich trinke cola sehr gern. Nah, di sini kan setara, makan dan minum. Kemudian dijadikan satu dengan kata hubung und. Jadinya ich esse bakso und ich trinke cola sehr gern. Nah, kemudian kita lihat subjeknya ini sama, orangnya sama. Berarti bisa dihapus salah satunya, yaitu yang kalimat kedua. Nah, yang ada di dalam kurung itu berarti bisa dipakai, bisa enggak. Tapi kalau untuk kata hubung, supaya tidak ada pemborosan kata, itu mending nggak usah dipakai. Jadi langsung aja ich esse bakso und trinke cola sehr gern. Nah, konjugasi dari verbnya itu mengikuti subjek yang di awal. Contoh yang kedua juga sama, ada dua kalimat. Reza spielt Fußball sehr gern. Dan kalimat kedua, Reza spielt Basketball sehr gern. Nah, jadi yang membedakan adalah Fußball sama basketball. Tapi dua-duanya ini setara, sama-sama satu jenis permainan. Kemudian ditambahi und kata hubungnya. Reza spielt Fußball sehr gern und Reza spielt Basketball sehr gern. Nah, yang ada di dalam kurung ini dilesapkan. Dilesapkan itu dihilangkan. Jadi nggak usah dipakai, alias dipakainya salah satu aja supaya tidak ada terjadi pemborosan kata. Nah, kalau sudah dipersingkat, jadinya Reza spielt Fußball und Basketball sehr gern. Yang kedua adalah oder atau. Contohnya, A-nya trinkst du Tee plus trinkst du Wasser. Nah, ada dua kalimat. Oder digunakan untuk menunjukkan suatu pilihan. Jadi ada dua opsional. Kalau di kalimat ini ada T sama ada Wasser. Makanya dikasih oder. A-nya trinkst du Tee oder trinkst du Wasser. Nah, karena ada dua verben yang sama, yaitu trinks di kalimat pertama dan trinks di kalimat kedua, jadi kita nggak perlu pakai dua-duanya, kita cuman perlu satu aja, yaitu pakai yang di depan. Dihapus yang di kalimat kedua, trinks do, karena sama seperti kalimat pertama, jadi dihapus aja, supaya nggak ada pemborosan kata. Nah, setelah dilesapkan, kalimatnya menjadi lebih efektif, yaitu A-nya trinkst du Tee oder Wasser. Nah, jadi penekanannya itu ada di T sama Wassernya. Yang ketiga yaitu aber, tapi. Nah, aber ini digunakan kalau ada dua kalimat, tapi dia nggak setara, alias dia bertolak belakang. Contohnya, ich habe kein Geld. Itu kalimat pertama, dan kalimat keduanya adalah ich muss jetzt Essen einkaufen. Nah, ini kan bertolak belakang kan, aku nggak punya uang, sedangkan di sisi yang lain aku harus belanja makanan sekarang, makanya pakai aber. Nah, perlu diingat kalau aber ini pakai koma setelah kalimat pertama. Dan untuk aber itu nggak perlu ada yang dilesapkan, karena nggak nyambung nanti kalau dilesapkan. Contohnya setelah ada aber yaitu menjadi ich habe kein Geld, aber ich muss jetzt Essen einkaufen. Setelah itu kita belajar soal inversion. Apa itu inversion? Jadi inversion adalah perubahan posisi dalam suatu kalimat. Nah, kita biasanya pakai verben itu ada di posisi yang kedua. Contohnya, ich gehe zur Uni 9 Uhr mit dem Bus. Nah, verbennya ada di nomor 2. Sedangkan setelah adanya inversion, kalimatnya menjadi 9 Uhr gehe ich zur Uni mit dem Bus. Nah, verbennya tetap di nomor 2 kan, tapi struktur kalimat yang lain itu berubah.
Contohnya yang ih itu jadinya di belakang setelah kata kerja, dan yang di depan itu menjadi keterangan waktu. Nah, ini kita sudah pernah bahas, yaitu kalau di kalimat bahasa Jerman itu unsur kalimatnya bisa dibolak-balik asalkan verbnya tetap nomor 2. Nah, ini secara bahasanya namanya inversion alias perubahan posisi dalam kalimat. Nah, setiap kita bikin kalimat itu yang perlu ditekankan adalah verben selalu nomor 2 kan, dan unsur-unsur lain bisa dibolak-balik. Tapi sekarang kita belajar soal konjungtor, di mana ada beberapa konjungtor atau kata hubung yang nggak perlu inversion atau konjungtor ohne inversion. Nah, konjungtor ini dianggapnya nggak ada, alias struktur kalimatnya menjadi konjungtor plus subjek plus verben, bukan konjungtor plus verben plus subjek. Ada 5 konjungtor yang tanpa inversi, yaitu aber, den, und, sondern, dan oder. Singkatnya ADUSO. ADUSO itu tanpa inversi. Contoh kalimatnya, yang pertama, Mirna mochte nach Wien fahren, aber sie hat kein Geld. Kita pakai aber. Mirna ingin pergi ke Wien, tapi dia nggak punya uang. Nah, setelah aber, di situ ada sihat kein Geld. Jadi, ohne inversion ini maksudnya konjungtornya ini dianggap seolah-olah dia nggak ada. Jadi setelah koma, terus aber, kemudian si, subjek, dan hat. Hatnya itu verben. Ingat di slide sebelumnya, yaitu konjungtor plus subjek plus verben, alias konjungtornya dianggap nggak ada. Jadi kalau kita coba tutupi abernya, jadinya subjeknya ada di posisi yang pertama dan verbennya ada di posisi yang kedua. Jadi bukan karena mochte nach Wien fahren, aber hat sie kein Geld. Nah, kalau dibalik seperti itu justru salah, karena yang benar adalah aber ini tanpa inversion. Kemudian contoh yang kedua, Anita geht heute nicht in die Schule, denn sie ist krank. Dan ini karena sama dengan while. Tapi dan ini tanpa inversion. Nah, jadi setelah dan itu subjek, kemudian ada verben. Then she is krank. Jadi bukan then is she krank. Gitu ya. Kemudian contoh yang ketiga, Ich spiele Klavier und meine Schwester spielt Gitarre. Nah, di situ ada und meine Schwester spielt Gitarre. Jadi setelah und itu balik subjek dan verben, bukan und verben subjek. Nah, itu justru salah. Sampai sini paham nggak? Jadi intinya kalau ada aduso, konjungtor aduso tadi itu nggak perlu dibalik, nggak perlu inversion, alias konjungtornya dianggap seolah-olah nggak ada. Jadi kita pakai susunan kayak biasanya, subjek dan verben.